Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to Musika Firdaus Channel. Oke, kali ini aku mau ngebahas tentang fakultas perikanan, fakultas aku. Karena di luaran sana masih banyak teman-teman yang belum tahu mengenai jurusan ini, ya kan? Pasti belum tahu kan? Pasti masih banyak di antara teman-teman yang nggak tahu. Dan kalaupun teman-teman udah tahu ada fakultas perikanan, teman-teman mikirnya apa? Kita semua bahasikan gitu. Nah, sebenarnya jawaban atau pertanyaan itu enggak 100% benar dan enggak 100% salah. Jadi, biar enggak setengah-setengah tahu tentang fakultas perikanan, jadi aku mau ngasih tahu ke teman-teman semua. Kalau gitu lanjut ke videonya. Sebelum aku ngejelasin gimana sih fakultas perikanan itu, aku mau nanya deh sama teman-teman semua. Kalau misalnya kalian atau teman-teman deh mendengar fakultas perikanan, teman-teman mikir apa? Membahas tentang ikan? Jadi nggak semuanya membahas tentang ikan guys. Kita juga bahas tentang manusianya, ekosistemnya, dan teknologinya juga. Nah gitu, jadi nggak melulu mengenai ikan ya guys. Nah kalau gitu aku mulai dulu penjelasannya dari dari jurusannya ya guys. Di Fakultas Perikanan Universitas aku dulu itu ada 6 jurusan guys. Yang pertama itu ada teknologi hasil perikanan, atau yang disingkat dengan THP. Nah, mereka di sini tuh ngebahas gimana sih cara meningkatkan kualitas dari ikan yang ditangkap gitu. Atau enggak, mereka membahas mengenai gimana sih cara mempertahankan kualitasnya gitu. Nah, contohnya dari produk yang mereka hasilkan yaitu ikan kalengan, ikan asap, ikan asin, dan ikan yang difilet. Kalian tau gak sih ikan yang udah dibersihin dari tulangnya, jadi kita tinggal goreng dan masak gitu. Nah, itu adalah pembahasan dari si mahasiswa di teknologi hasil perikanan guys. Oke, yang kedua adalah ilmu kelautan. Nah teman-teman, di ilmu kelautan ini mereka lebih spesifik membahas tentang kehidupan di laut, mulai dari biotanya, ekosistemnya, terus kemudian fenomena pasang surut atau enggak arus, atau pokoknya yang berhubungan sama laut. Nah mereka nih yang bertindak gitu, mereka yang bahas gitu guys. Terus kemudian jurusan yang ketiga adalah budidaya perairan. Nah dari kebanyakan jawaban atau pertanyaan teman-teman di luar sana yang mengatakan kalau anak perikanan itu membahas tentang ikan. Nah jadi yang teman-teman sangka atau pikir itu adalah jurusan ini guys, jurusan budidaya perairan tuh. Jadi mereka ini memang membahas mengenai cara membudidayakan ikan, baik itu budidaya ikan di laut ataupun ikan yang ada di air tawar gitu. Terus mereka ini juga membahas mengenai penyakit ikan, kemudian genetik ikan, kemudian reproduksinya, terus pakannya gitu. Pokoknya yang segala yang berhubungan sekali, asik, berhubungan banget dengan budidaya perairan. Nah mereka nih yang bahas guys. Kemudian jurusan yang keempat ada sosial ekonomi perikanan. Nah, karena dia membahas sosial ekonomi, pasti yang dituju di sini adalah pelakunya ya guys, yaitu manusia yang usahanya tuh di bidang perikanan guys, mulai dari nelayan atau enggak penjual ikan atau enggak tengkulak atau enggak ya segala macam masyarakat yang bekerja di bidang perikanan ini. Nah, itu dibahas di sosial ekonomi perikanan. Ada sih beberapa teman aku yang aku tahu tuh skripsinya membahas tentang kehidupan nelayan gitu guys, atau kehidupan pembudidaya juga bisa di sini. Terus jurusan yang kelima adalah pemanfaatan sumber daya perairan. Nah dulu aku sempat ngeliat teman-teman di jurusan PSP ya, singkatannya tuh PSP ya,
mereka tuh membuat alat tangkap seperti jaring-jaring gitu. Terus kemudian mereka bahas atau membuat tentang kapal. Nah, di sini nih, di fakultas ini belajar, di jurusan ini belajarnya, guys. Sorry guys, aku suka ketukar-tukar fakultas sama jurusan, guys. Dan jurusan yang terakhir adalah jurusan aku, yaitu manajemen sumber daya perairan. Nah, untuk selanjutnya aku bakal lebih bahas mengenai jurusan aku ya guys, karena jurusan lain pastinya aku cuma tahu sedikit-sedikit aja gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu mengenai jurusan yang udah aku sebutin tadi, teman-teman bisa tambahkan informasi-informasi lainnya di kolom komentar di bawah ya, supaya teman-teman di luar sana tuh juga paham mengenai fakultas perikanan guys, dan menambah ilmu kita semua. Dan bagi teman-teman yang merasa penjelasan ini kurang jelas, teman-teman bisa tanya juga kok di kolom komentar di bawah. Nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi bakal aku jelasin. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas mengenai jurusan aku ya guys, manajemen sumber daya perairan atau MSP. Dari nama jurusannya aja kita udah dapat kata kuncinya, yaitu manajemen. Jadi aku dan teman-teman satu jurusanku itu lebih membahas tentang pengelolaannya gimana supaya sumber daya ikannya itu tetap baik, lestari, tetap terjaga, nggak rusak, dan sebagainya gitu. Pokoknya dia manajemen gitu, mengatur intinya. Terus kita tuh ngebahas pastinya ya, karena perikanan kita ngebahas tentang ikan gitu. Ada ikan yang air tawar, ikan yang air payau, dan ada yang ikan dari air laut gitu. Kita bahas tuh semuanya. Teman-teman tahu nggak sih ikan air payau itu apa? Nah, ikan air payau itu yang hidupnya di daerah pertemuan antara sungai dan laut gitu guys, yang ada di muara sungai. Nah, kita bahas tuh. Terus yang namanya ikan pasti nggak jauh-jauh dari ekosistem perairan kan ya. Nah, jadi kita bahas mengenai ekosistem air tawar. Contohnya itu danau, sungai, kolam, waduk. Nah, kita bahas juga. Terus ekosistem air payau tadi yang aku bilang, itu ada mangrove, apa lagi ya? Aku lupa deh. Pokoknya ekosistem air payau dan ekosistem air laut. Contohnya itu terumbu karang, lamun, terus laut lepas gitu. Jadi kita bahas juga tentang ekosistemnya. Kalau di teorinya, kalau ekosistemnya bagus, tempat hidupnya bagus, ikan yang hidup di sana itu juga bakal hidup dengan baik dan hasilnya tuh juga lebih tinggi, guys. Nah, dari ikan ataupun ekosistem pasti nggak bakal jauh dari permasalahan. Mulai dari permasalahan yang belum optimalnya pemanfaatan atau permasalahan yang berdampak buruk gitu guys. Nah, kalau misalnya dia belum optimal pemanfaatannya, kita kelola deh gimana caranya supaya hasil tangkapan atau pemanfaatannya tuh bisa jauh lebih tinggi. Jadi para pelaku usahanya tuh bisa lebih untung gitu. Kalau misalnya dia udah rusak atau berdampak buruk gitu, misalnya nih terumbu karang yang udah rusak gitu kan, nah kita kelola gimana cara memperbaikinya. Terus misalnya mangrove, teman-teman tahu nggak sih yang pohon-pohon mangrove yang ada di tempat-tempat di tepi-tepi pantai gitu. Nah, kita juga bahas misalnya dia udah rusak, kita bahas gitu. Nah, jadi kenapa sih dibahas gitu? Ya, segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti diciptakan dengan manfaatnya ya kan guys. Nah, jadi dari ekosistem mangrove, ekosistem lamun, atau enggak ekosistem air tawar, itu semua punya manfaatnya sendiri-sendiri guys. Jadi kalau misalnya rusak, itu bakal berdampak ke manusianya gitu. Tadi kan aku bahas nih gimana dampak atau kerusakan di daerah laut. Nah, kalau misalnya di daerah air tawar gimana dong gitu. Nah, jadi banjir atau apa ya, kematian massal ikan yang ada di danau itu juga termasuk pembahasan dari anak manajemen sumber daya perairan. Banjir kok dibahas sih? Jadi gimana ya, penyebab banjirnya itu apa gitu, karena dia berkaitan dengan perairan, makanya itu salah satunya masuk ke pembahasan anak manajemen sumber daya perairan. Dalam apa ya, di
fakultas perikanan itu yang dibahas pasti yang berhubungan dengan air. Jadi walaupun misalnya aktivitasnya dilakukan di daratan, kalau dia memiliki kaitan dengan perairan pasti juga masuk pembahasannya guys. Contohnya apa? Contohnya adalah pabrik tekstil atau pabrik apa deh gitu. Nah, pabrik kan ada di daratan kan ya, dan nggak ada secara kalau kasat mata yang orang lain nggak tahu itu nggak ada hubungannya sama perikanan atau ikan deh gitu, nggak ada kan. Tapi selama dia membuang limbahnya ke laut atau ke sungai, itu termasuk pembahasan dari anak manajemen sumber daya perairan guys, atau anak perikanan gitu, dia membahas itu. Nah, oh iya, aku mau nambahin nih, di Fakultas Perikanan itu juga ngebahas tentang ekowisatanya guys. Dari ekowisata air tawarnya, air payaunya, dan air laut atau di laut gitu. Kita juga bahas tentang ekowisatanya atau pariwisatanya gitu. Jadi pokoknya intinya perikanan itu dia ngebahas semua yang berkaitan dengan perikanan itu termasuknya dibahas guys. Mantap kan? Nah, jadi gitu guys, itulah yang dibahas di anak fakultas perikanan atau anak jurusan aku guys. Menarik sih memang fakultasnya, beda dari yang lain gitu. Oke deh, kalau gitu sampai di sini dulu penjelasannya. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Atau yang ingin memberikan saran atau masukan juga nggak apa-apa, tulis saja di kolom komentar. Kali gitu sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.